sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya. Kami harap kegiatan sosialisasi ini tuh dapat bermanfaat dan membawa dampak yang positif ke depannya untuk teman-teman semua. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Kamuna. Baik, terima kasih Kak Dewi. Dan sekarang kita akan memulai acara utama kita, yaitu kegiatan sosialisasi. Nah, dari teman-teman sendiri, kira-kira masih ingat nggak sih judul sosialisasi kita hari ini itu apa? Coba deh, kalau kita perhatiin di layar kan sekarang udah ditampilin nih judulnya. Cuman masih ada nih kata-kata yang hilang. Nah, dari teman-teman, ada yang bisa ngisi nggak kata-kata yang hilang tuh apa aja sih? Ya, biar judul sosialisasi kita jadi lengkap. Coba yang bisa jawab langsung ya. Boleh ketik di komentar atau on mic juga bisa. Jawaban yang tercepat dan tepat akan dapat hadiah dari kita loh. Ayo pada komen nih di kolom komentar. Yang paling cepat dan tepat bisa mendapatkan hadiah dari kita. Hadiah dari kita. Ada yang komen? Ada yang komen nggak sih? Ayo teman-teman, di chat aja nggak apa-apa. Masih pada inget nggak nih judul sosialisasinya apa? Kan ada tuh Cuman 3 kata-kata yang kata hilang itu. tuh. Atau langsung Lumayan on mic loh deh, nggak hadiahnya. apa-apa. Ayo teman-teman, lumayan hadiahnya. Bisa buat beli kuota ya Kak Dewi. Iya bener banget tuh. Kan tadi kalian banyak banget tuh yang katanya kurang kuota ya, nggak ada kuota. Nah bisa banget nih ntar hadiahnya itu kalian pakai buat Beli kuota. kuota. Iya. Ayo nih belum ada yang jawab. Bisa on mic langsung deh. Kalau misalnya males ngetik. Ya tuh Irfan boleh. Kalau misalnya nge-lag bisa langsung komen aja nggak sih? Jangan. Teman-teman, benernya nggak ada yang mau jawab. Hadiahnya lumayan banget nih. Iya, Kuota beneran deh. bisa pulsa, bisa GoPay, bisa OVO, bisa paket. Ayo teman-teman. Ayo Irfan. Irfan mau jawab? Boleh di komen aja kalau sinyalnya susah. Ya teman-teman lumayan banget hadiahnya asli nih. Daripada hangus ya Kak Dewi. Iya daripada buat kita lagi, mending buat teman-teman kan. Ayo nih bisa Mia atau Amelia. Tadi ya udah cari di grup WA judulnya, tapi kakak-kakak nggak ngasih judul kayaknya. Ada loh. Ada kok judulnya. Kalau misal kalian isi kuesioner pasti tahu sih. Iya di kuesioner juga kan kita ngasih tahu judulnya apa.
Oh, discussion. Semangat ah, Oh, Chan. ayo cari. Ayo teman-teman. Kan ada 3 kata kunci tuh yang hilang. Nah, coba deh kalau nggak teman-teman tebak aja apa sih gitu. Kan kemarin udah ngisi kuesioner juga kan, pasti tahu tentang apa-apanya kayak gitu. Izin jawab, Kak. Boleh. Boleh, Kak. Boleh. Boleh. Apa? Kan itu ada kata penggunaan. Selanjutnya adalah kata penggunaan media sosial yang aman untuk berwirausaha. Betul. Betul. Jawaban Mia bener banget nih. Selamat ya buat Mia. Nanti untuk hadiahnya boleh di WA ya. Boleh kontak ke salah satu dari kita. Atau nanti kita cari kamu deh. Oke, selamat Mia. Nah, selanjutnya apa nih Kak Dewi? Oke, sekarang kita udah tahu kan. Jadi judul sosialisasi kita itu adalah penggunaan media sosial yang aman untuk berwirausaha. Dan 3 kata tadi itu ada sosial media, lalu penggunaan yang aman dan berwirausaha. Yang tadi itu merupakan keywords dari sosialisasi kita hari ini. Kak Dewi, bentar deh. Emang berwirausaha itu apa sih? Kita emang harus berwirausaha ya? Terus, kenapa harus ada medsos dan aman? Kok digabungin ya? Coba dong Kak Dewi bocorin sedikit tentang wirausaha itu apa sih? Nah, teman-teman, sebelum menjauh, kan tadi kita baru kenalan berdua doang nih. Sekarang kita kenalan dulu kali ya, Kak Dewi. Boleh banget nih. Boleh perkenalan? Halo semuanya, kenalin nama aku Natasha Belinda dari Fakultas Pertanian. Kenalin, aku Rizka dari Fakultas Pertanian juga. Adek. Kenalin, aku Ade dari Fakultas Teknik Geologi. Nah, terus di sini ada aku, Muna dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan aku Dewi dari Fakultas Pertanian. Nah, Salam kenal ya semuanya. Oh iya, salam kenal teman-teman. Nah, sekarang Kak Dewi bakal jelasin nih tentang wirausaha. Apa sih Kak Dewi tentang wirausaha itu? Nah, jadi kan salah satu kata kunci yang tadi udah disebutin tuh kan ada wirausaha ya. Nah, di sini ada 2 gambar nih yang bisa teman-teman lihat. Kalau kita lihat secara visual tuh kan emang berbeda ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kedua gambar ini itu emang sedang menjelaskan satu aktivitas yang sama, yaitu adalah transaksi jual beli atau berwirausaha. Nah, apa sih bedanya? Bedanya itu kalau yang di sebelah kiri itu tuh berwirausaha dengan cara yang pada umumnya. Jadi tuh pelaku wirausaha membuka tempat untuk mendagangkan produk-produk
ke pelanggan kayak gitu. Sedangkan untuk di gambar yang sebelah kanan, mereka itu nggak harus membuka tempat untuk bertemu langsung dengan para pelanggan untuk melakukan transaksi jual beli itu juga. Dalam kata lain, gambar yang di sebelah kanan ini tuh merupakan kegiatan wirausaha dengan cara yang lebih modern. Nah, oke, jadi sekarang kita bakal ngebahas nih lebih lanjut tentang berwirausaha dengan cara yang lebih modern ini. Bisa di next? Nah, teman-teman, di sini ada diagram hasil dari jawaban kuesioner kalian kemarin. Nah, di sini ternyata sudah banyak ya dari teman-teman yang berminat untuk berwirausaha. Sekitar ada 81% siswa yang berminat untuk berwirausaha. Selanjutnya, Nah, selanjutnya di sini juga ada diagram lagi nih dari hasil kuesioner yang kemarin teman-teman udah isi. Kalau dilihat dari grafiknya, diagramnya ini, ternyata dari teman-teman sendiri udah banyak banget ya yang berpengalaman berwirausaha. Kayak keren gitu loh. Tapi ternyata dari teman-teman juga tuh masih ada beberapa nih yang belum berpengalaman dalam berwirausaha. Tapi aku yakin banget pasti teman-teman pasti mau ya nyobain cara berwirausaha yang baik tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, daripada kita lama-lama, kita langsung aja nih simak cara berwirausaha yang aman dan kita langsung simak aja cara berwirausaha yang aman dengan media sosial yang akan dijelaskan lebih jelas sama Kak Natasha dan juga Kariska. Kepada Kak Natasha dan Kariska, bisa langsung dijelasin aja ya. Next. Oke deh teman-teman, sekarang dialihin ke kita ya. Kita bakalan jelasin nih di sini. Seperti yang tadi udah jelasin, gimana sih caranya biar berwirausaha dengan cara yang modern. Nah, seperti yang tadi ada di kata kunci, kan ada media sosial ya, atau sosial media. Teman-teman tahu nggak sih di sini sosial media itu apa? Nah, di sini aku bakalan jelasin nih definisi dari sosial media itu. Sosial media itu adalah medium di internet yang memungkinkan kita sebagai penggunanya itu buat mempresentasikan diri maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, yaitu dengan cara membentuk ikatan sosial secara virtual. Nah, di dalam media sosial ini ada 3 bentuk yang merujuk kepada makna bersosial, yaitu ada pengenalan, komunikasi, dan ada juga kerjasama. Next. Nah, selanjutnya bakalan jelasin juga nih, kenapa sih kita harus bisnis lewat sosial media? Coba gimana nih Kak Natasha kira-kira? Oke, kenapa harus sosial media? Karena sekarang tuh orang-orang lebih mengutamakan sosial, dimana interaksi itu yang makin lama makin dicari orang. Jadi dari media sosial ini apa aja sih yang bisa kita dapetin, tapi nggak kita dapetin secara offline. Yang pertama itu kenal konsumen dan juga kompetitor. Dengan kamu memakai media sosial sebagai platform kamu untuk berbisnis, kamu bisa berinteraksi lebih banyak sama konsumen. Kamu bisa tahu, oh ternyata konsumen aku pengennya tuh yang kayak gini sekarang. Dan bukan cuma konsumen juga, tapi juga kompetitor. Kamu bisa tahu kompetitor kamu tuh lagi ngapain sih, lagi ada apa di bisnisnya. Oke, yang kedua itu low budget. Ngerti banget kan kalian kenapa media sosial itu low budget? Karena yang pertama, nggak butuh uang untuk nyewa tempat atau beli tempat, nggak butuh uang untuk sebar-sebarin, apa tuh namanya Kak? Pamflet, yang poster yang kayak gitu. Kalian tinggal buat aja posan, kalian edit sendiri, foto-foto, udah kalian branding di media sosial kalian sendiri, dan yang berarti uang untuk marketing kalian atau branding bisnis kalian itu udah nggak ada. Dan yang ketiga itu ada analisis pasar lebih mudah. Analisis pasar yang lebih mudah itu kayak kamu lagi scrolling nih, kamu lagi nge-stalking gebetan kamu. Nah, itu sama aja dengan kamu nganalisis kompetitor kamu atau tren yang sekarang lagi terjadi itu apa sih. Kalau kalian aktif untuk nge-scrolling, biasanya kalian bakal tahu tren yang terjadi sekarang apa, orang-orang tuh maunya apa. Dan yang terakhir itu ada going viral. Going viral tuh salah satu branding sebenarnya, tapi keuntungan juga. Karena dengan viral, kamu bisa mengenalkan produk kamu lebih jauh lagi dan lebih luas lagi. Gimana caranya going viral? Itu
banyak sih caranya, yang penting satu kuncinya adalah kreatif. Oke, jadi kunci, wait, balik lagi dong, tolong. Oke, jadi kunci terutama di bisnis media sosial itu adalah interaksi. Kamu membangun interaksi dan juga menjaga interaksi dua arah. Interaksi itu harus dua arah ya, teman-teman. Kamu dan konsumen dengan kamu. Sehingga adanya interaksi itu akan memberikan kepuasan kepada konsumen kamu, dan nantinya mereka akan berikan feedback ke kita. Jadinya kita sebagai produsen itu mengalami pengembangan bisnis kayak gitu. Oke, tolong di next kok dong. Oke, selanjutnya itu di sini kita bisa lihat teman-teman udah banyak yang tahu media sosial yang bisa digunakan untuk wirausaha. Yang paling banyak tuh Instagram dan WhatsApp. Tapi ada satu nih yang agak kayaknya berbeda. Itu marketplace. Ada 10%-an yang menjawab marketplace. Marketplace itu apa sih? Kok namanya marketplace ya? Bukan media sosial. Oke, boleh di next, Kak. Oke, jadi sebenarnya marketplace dan media sosial itu berbeda, teman-teman. Dan ternyata lebih banyak dari teman-teman yang nggak mengetahui perbedaan media sosial dan marketplace. Tapi untuk teman-teman yang mungkin pas kuesioner menjawab mengetahui, boleh on mic nggak? Boleh jelasin ke kita sedikit? Nggak usah jelasin deh, boleh ngasih tahu ke kita sedikit nggak? Menurut kamu perbedaan media sosial dan marketplace itu apa? Boleh dong? Secara singkat aja nggak apa-apa. Ya benar. Di sini kita sharing ya. Jadi kalau kalian emang mau beropini, mau ngomong sesuatu, boleh banget. Ya, santai aja ya, Kak. Tuh, boleh banget nih teman-teman langsung on mic. Atau enggak komen juga boleh. Iya, jadi marketplace sama media sosial tuh apa sih bedanya gitu. Ada yang mau? Ayo nih calon-calon mahasiswa Iya, harus boleh. berani beropini. Irfan katanya, boleh nih. Mau on mic apa mau komen? On mic aja deh. Boleh. Apa tuh jawabannya? Kalau marketplace itu tidak menggunakan sarana. Jadi Irfan sering kan nge-upload, ngepromosiin marketplace yang ada di Facebook. Dan bedanya itu marketplace yang ada di Facebook sama contoh di Shopee. Kan Shopee itu bukan toko online ya. Tapi kalau marketplace itu bedanya tuh kalau marketplace itu tidak membutuhkan sarana. Nah, kalau Shopee itu membutuhkan sarana gitu maksudnya, Kak. Oke, makasih pendapatnya Irfan. Oke, thank you Irfan. Ada lagi nggak yang mau ngasih pendapat? Atau pendapatnya sama kayak Irfan? Atau menurut aku kayak gini deh, bukan kayak Irfan. Ada nggak? Ada nggak nih teman-teman kira-kira? Atau semuanya sependapat nih sama pendapatnya Irfan tadi? Oke, mungkin kita lanjut aja kan, Kak. Oke, thank you Irfan buat pendapatnya. Terima kasih Irfan sudah berpendapat. Oke, jadi aku mau meluruskan sedikit, tapi thank you banget udah ngasih keywords beberapa kayak Shopee, Marketplace, Facebook, dan lain-lain. Tadi ada sarana ya, Kak? Iya, benar. Ada kata sarana tuh. Iya, jadi media sosial dan marketplace itu adalah sebuah sarana untuk kita berwirausaha. Itu benar banget, Irfan. Nah, bedanya adalah, boleh di next. Nah, bedanya, marketplace itu adalah sarana kita, marketplace itu secara gamblang ya, aku bilang tuh adalah mall. Sedangkan media sosial itu adalah arisannya ibu-ibu kayak gitu. Kenapa? Karena di marketplace adalah tempat kita membuka toko kita, di mana kita menjualkan barang-barang kita. Sedangkan media sosial itu sebenarnya platform kita untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan orang, tapi di tempat kita bersosialisasi dengan orang, kita bisa sambil berjualan. Jadi kayak kalau kalian lagi pergi nih nemenin mama ke arisan ya, kayak mungkin ada tante yang
oh ini aku ada jualan ini, boleh dibeli aja dari aku, nanti bisa kasih feedback bla bla bla. Nah, jadi media sosial itu dari interaksi kita menghasilkan tempat untuk berbisnis. Sedangkan kalau marketplace itu memang dikhususkan untuk berbisnis. Kita buat dulu tokonya, kita masukin ke marketplace, jadi kita berbisnis. Kayak gitu. Teman-teman paham nggak? Kalau nggak paham boleh tanya lagi. Oh ya, aku kasih contoh ya. Marketplace itu ada Tokopedia, Shopee, Gojek juga termasuk, blibli.com yang kayak gitu. Sedangkan media sosial adalah yang biasa kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang. Kayak Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lainnya. Sampai sini paham nggak teman-teman? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Paham ya kayaknya teman-teman. Ya, semoga Oke paham deh, ya, Kak. semoga paham. Nanti Oke. kalau mau nanya boleh di akhir. Boleh di next mungkin. Oke, nah selanjutnya Kariska bakal ngejelasin, ngasih tips-tips juga, rekomendasi contoh media sosial yang cocok untuk kalian pakai untuk berwirausaha. Boleh, Kariska? Oke deh, makasih Kak Natasha. Oke, seperti yang tadi udah dijelasin ya, perbedaan marketplace dan media sosial. Di sini aku ada beberapa nih rekomendasi media sosial untuk berwirausaha. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau mempromosikan produknya nih, tapi masih bingung media sosial apa ya yang harus dipakai. Nih, aku bakalan kasih beberapa contoh media sosial yang bisa dipakai untuk berwirausaha. Boleh di next? Oke, yang pertama itu ada YouTube. Teman-teman pasti ya pada tahu YouTube ya. Dan tahu nggak sih, ternyata ada survei yang menyebutkan kalau YouTube ini punya pengguna terbanyak. Karena dari 150 juta lebih pengguna internet di Indonesia itu, 88%-nya itu punya YouTube dan pakai YouTube gitu. Jadi kalau berdasarkan survei itu, kita bisa lihat nih, peluang YouTube ini besar sebagai media sosial untuk kita mempromosikan produk-produk kita, teman-teman. Apa aja sih nih yang bisa didapatkan kalau kita berwirausaha dengan YouTube? Yang pertama, kita bisa mendemonstrasikan produk kita. Maksudnya apa sih mendemonstrasikan produk kita tuh? Kita bisa membuat video yang sesuai dengan target audiens atau target pasar kita. Semisal nih, bisa aja kita di YouTube kita upload kayak film pendek gitu kan. Terus nanti di film pendek itu kita bikin beberapa klip yang emang klipnya itu khusus menyorot atau meng-highlight produk kita. Sehingga nanti yang menonton itu notice kalau memang di film itu ada produk kita nih, sehingga mereka juga bisa mengenali produk kita secara tidak langsung seperti itu. Dan kita juga secara tidak langsung sudah mendemonstrasikan produk kita. Lalu ada juga kan teman-teman biasanya kalau lihat video YouTube tuh di awal atau di tengah-tengah tuh suka ada iklan kan, itu namanya YouTube Ads teman-teman. Itu juga salah satu upaya untuk pelaku wirausaha mempromosikan produk mereka. Kemudian ada juga nih yang bisa dilakuin namanya branding bisnis. Maksud dari branding bisnis di sini itu ialah bagaimana kalian itu bisa membangun kepercayaan dari calon-calon konsumen kalian atas produk yang bakalan kalian jual. Contohnya nih, kalian bisa mengupload video yang menunjukkan detail dari produk kalian sehingga konsumennya tuh lebih tahu gitu dari akan produk kalian tuh sebenarnya kayak gimana sih, dan konsumennya juga bisa lebih yakin untuk membeli produk-produk kalian. Kalian juga mungkin bisa mengupload video testimonial dari pelanggan-pelanggan kalian sebelumnya, sehingga nanti calon-calon pelanggan berikutnya itu bisa lebih percaya kalau produk kalian tuh benar-benar layak untuk dibeli, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada meningkatkan brand awareness. Nah, maksudnya brand awareness di sini adalah bagaimana caranya teman-teman itu membuat konsumen bisa mengenali dan mengingat produk yang teman-teman jual. Dari YouTube ini, teman-teman itu bisa aktif mempromosikan produknya teman-teman. Sehingga orang-orang itu secara tidak langsung nantinya akan gak asing lagi, saking teman-teman udah seringnya kayak mempromosikan lewat video. Jadinya konsumen-konsumen atau pengguna-pengguna YouTube hafal gitu, saking seringnya teman-teman update tentang produk teman-teman. Jadi calon-calon konsumen itu udah hafal, oh ini produk yang sering demonstrasiin di YouTube loh, yang sering dipromosiin di YouTube itu loh. Jadinya ada peningkatan brand awareness dari produk teman-teman. Kemudian ada juga yang terakhir itu memecahkan masalah customer. Maksudnya apa sih dari memecahkan masalah customer di sini? Maksudnya kita itu bisa membuat video kreatif mengenai produk yang kita jual, dan nantinya video itu bisa menjadi jawaban atas kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang akan muncul dari konsumen. Misalnya konsumen nanti ada pertanyaan habis beli produk kayak,
ini cara pakainya gimana sih? Atau ini cara masangnya gimana sih? Teman-teman bisa langsung nih bikin videonya di YouTube, disajikan di channel YouTube-nya teman-teman, supaya nanti pelanggan atau konsumennya teman-teman yang membeli produk bisa lebih gampang untuk mengaksesnya. Dan lebih cepat juga. Bisa di next. Nah, lalu ada WhatsApp nih. Pasti teman-teman juga udah nggak asing juga ya sama WhatsApp. Tapi WhatsApp di sini berbeda nih sama WhatsApp yang biasa teman-teman pakai. Kalau buat berwirausaha itu ada WhatsApp khususnya, teman-teman. Ada yang namanya WhatsApp bisnis. Jadi, teman-teman pernah nggak sih kayak ke Instagram nih, lagi scrolling online shop, terus nanti ada klik link, terus menuju WhatsApp. Tapi WhatsApp-nya itu malah WhatsApp pribadi penjualnya gitu. Kayak fotonya pakai foto pribadi penjualnya. Nah, kalau itu berarti si penjualnya tuh belum pakai WhatsApp bisnis. Nah, kalau teman-teman mau berwirausaha, sebaiknya itu pakai WhatsApp bisnis, teman-teman. Jadi, WhatsApp bisnis ini bisa membuat profil bisnisnya kita lebih terpercaya. Jadi, ketika si pelanggannya itu beralih ke WhatsApp, dia melihatnya WhatsApp bisnis kita, bukan WhatsApp pribadi milik penjual, seperti itu. Jadi, ketika si konsumennya pindah ke WhatsApp, image dari online shop kita itu tidak berkurang dan lebih meningkat seperti itu. Kemudian WhatsApp bisnis juga punya fitur yang namanya fitur balas pesan otomatis. Kayaknya teman-teman kalau sering belanja juga sering deh. Kayak ngechat di WhatsApp bisnis gitu, terus nanti langsung dibales tiba-tiba. Nggak ada beberapa detik terus langsung dibales. Teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata itu fitur dari WhatsApp bisnis. Nah, ada 3 jenis fitur balas pesan otomatis di WhatsApp bisnis nih. Yang pertama ada away message, ada greeting message, dan ada quick replies. Nah, away message itu apa sih? Away message itu fungsinya untuk membalas pesannya pelanggan secara otomatis saat ketika kita tuh lagi di luar jam kerja kita, ketika malam atau subuh gitu kan. Atau ketika kita sedang off, tidak sedang memakai WhatsApp bisnis kita, tidak sedang online di WhatsApp bisnis kita, itu tuh nanti kalau ada pelanggan yang mengirim pesan, itu bisa otomatis nanti dibalasnya. Dan isi pesannya itu bisa teman-teman atur sendiri loh, mau kata-katanya, kalimatnya seperti apa. Kemudian ada greeting message. Nah, seperti namanya ya, greeting. Artinya nanti pesan pelanggan itu akan dibalas dengan pesan sapaan ketika pelanggan kalian pertama kali mengechat. Kemudian yang terakhir ada quick replies. Nah, dengan fitur yang quick replies ini, kita bisa membalas pesan secara cepat tanpa mengetik terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa atur kalimatnya seperti apa, mau kayak gimana, dan nanti pas mau membalas itu kalau pengen cepet, kalian cuma tinggal klik satu tombol aja, nanti kalimat yang udah kalian susun itu langsung kekirim ke pelanggan kalian. Gitu. Itu mempercepat juga kan supaya si pelanggannya punya berpikiran kalau misalkan emang kita ini fast respon gitu. Kemudian ada katalog produk. Di WhatsApp bisnis ini kita juga bisa loh menambahkan informasi dan gambar produk-produk di fitur katalog. Jadi pelanggan bisa langsung lihat nih daftar produk-produk apa aja sih yang kita jual gitu. Dan yang mau kita tawarkan sama mereka. Terus ada statistik pesan. Nah, jika kita pengen promosi, kemudian kita kirim broadcast ke kontak-kontak pelanggan kita yang ada di WhatsApp bisnis. Misalnya, pesan promosikan produk baru. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di situ pesan yang udah terkirim, diterima, dan udah dibaca sama pelanggan-pelanggannya. Nah, dengan mengetahui statistik ini, kita nanti bisa menilai pesan mana aja yang udah efektif, atau yang harus kita evaluasi, apakah ada pelanggan yang sudah tidak aktif atau enggak, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada melabeli pelanggan. WhatsApp bisnis ini juga dapat memudahkan kita dalam mengetahui status dari pelanggan-pelanggan kita. Misalnya kita bisa melabeli pelanggan-pelanggan yang belum bayar. Misalkan teman-teman melabeli dengan kata unpaid gitu ya, dalam bahasa Inggrisnya belum bayar. Nah, jadi misalkan teman-teman mau kirim pesan khusus buat pelanggan-pelanggan yang belum bayar aja nih. Nah, nanti tinggal teman-teman kirim ke kategori kontak yang udah teman-teman labeli unpaid. Jadi seperti itu langsung terfilter, terkirimnya cuma ke pelanggan-pelanggan yang belum membayar aja. Seperti itu kalau WhatsApp bisnis. Next. Nah, ini berikutnya ada Facebook. Untuk media sosial yang satu ini juga nggak kalah populer ya, teman-teman. Biasanya dari kalangan bawah, menengah, sampai kalangan atas tuh hampir semuanya masih pakai Facebook.
Untuk itu, Facebook ini cocok banget nih digunain sebagai media sosial untuk melakukan wirausaha. Apa aja sih yang bisa kita dapat dari Facebook? Nah, kita ini bisa membuat laman Facebook bisnis dan nanti diisi dengan konten-konten yang menarik sesuai dengan target bisnis kita. Contohnya kita bisa bikin tutorial singkat penggunaan produk, atau kita bisa update produk, kita juga bisa bikin video testimoni dari pelanggan-pelanggan kita yang udah membeli produk kita. Atau juga nggak harus selalu promosi, kita bisa juga kayak bikin status-status biasa, atau kita bikin kuis-kuis pertanyaan-pertanyaan untuk para pelanggan kita di Facebook, seperti itu. Kemudian, kita juga bisa, selain membuat konten yang menarik, kita juga bisa gunain, itu ada yang namanya Facebook Ads. Jadi, kita bisa memasang halaman bisnis atau iklan produk kita agar dapat dijangkau oleh banyak orang. Jadi, misalkan orang-orang lagi buka Facebook, tuh tiba-tiba nanti ada iklan dari produk kita. Jadi, dan audiensnya itu kita bisa tentuin sendiri, kira-kira kalangan umurnya mau dari berapa sampai berapa nih target audiensnya teman-teman, target pelanggannya teman-teman. Nah, jadi konten dan iklan produk yang kita sajikan itu lebih dijangkau sama target yang tepat, dan peluang nanti peluang audiens di Facebook bakal membeli produknya juga lebih besar, seperti itu. Next. Oke, kemudian selanjutnya ada Instagram. Nah, di Instagram ini kita bisa membuat konten menarik juga dengan memanfaatkan beberapa layanan yang ada di Instagram. Di Instagram itu ada layanan Feeds, Instagram Story, dan IGTV. Dengan layanan itu kita bisa membuat konten seperti promosi produk, atau kita mau launching produk terbaru, kita bikin video testimonial, atau kita juga bisa live loh di Instagram Live kan, kayak mau demo produk baru gitu kepada pelanggan-pelanggan kita yang ada di Instagram. Kemudian di sini juga ada Instagram Ads nih, sama kayak Facebook Ads. Nanti misalkan orang-orang lagi buka Instagram, tiba-tiba nanti ada iklan dari produk kita, entah itu nanti di Instagram Story-nya atau di feeds mereka. Dan audiensnya juga bisa difilter, jadi sesuai dengan targetnya teman-teman. Kemudian setelah itu kita juga bisa bekerja sama dengan para influencer atau sering dikenal sama endorsement, pasti udah pada tahu ya. Jadi kita bekerja sama dengan para influencer di Instagram untuk memperkenalkan brand atau produk kita. Oke, bisa di next. Nah, ini ada salah satu contoh penggunaan Instagram nih teman-teman. Ini dari brand The Body Shop Indonesia. The Body Shop Indonesia ini merupakan brand skincare dan make up ya teman-teman. Mereka buat tutorial dan tips-tips make up gitu di IGTV-nya mereka. Jadi untuk menarik pelanggan-pelanggannya, mereka bikin IGTV, tips-tips make up dan atau tips-tips skincare. Jadi nanti pelanggannya bisa langsung cek tuh di feeds Instagramnya mereka untuk detail produknya. Next. Oke, selanjutnya ada Line Ad. Sebenarnya Line Ad ini seperti WhatsApp bisnis ya. Bisa mengirim pesan broadcast dan bisa juga ada fitur balas otomatis dan balas cepat seperti yang tadi udah dijelaskan di WhatsApp bisnis. Juga kita bisa mengecek performa pesan dengan fitur statistik. Dan di Line Ad ini juga teman-teman nanti bisa upload konten-konten di timeline, karena nanti Line Ad ini ada kayak fitur timeline-nya gitu. Nanti teman-teman di situ bisa upload update produk-produknya teman-teman di situ. Next. Oke, selanjutnya itu ada Twitter. Kita harus ketahui ya teman-teman bahwa pengguna Twitter itu sangat cepat merespon topik yang sedang trending nih. Sehingga dengan menggunakan Twitter ini kita bisa banget nih mendapatkan exposure yang lebih tinggi. Twitter kita ini bisa muncul di timeline-nya pengguna yang nantinya menyukai tweet kita, atau meretweet tweet kita, atau membalas tweet kita. Bahkan kalau kita nge-tweet dan nanti pengguna lainnya itu nge-retweet atau menyukai tweet kita, nanti si followers dari yang nge-tweet, yang menyukai tweet kita itu juga bakalan bisa lihat loh teman-teman. Jadi jangkauannya luas banget gitu untuk kita mempromosikan produk di platform Twitter ini. Kemudian ada juga fitur Twitter Ads. Ini sebenarnya hampir sama sih seperti Instagram Ads dan tadi Facebook Ads ya. Jadi kita bisa memperkenalkan produk dan nanti
target pasarnya juga bisa kita atur. Jadi nanti promosi kita itu bisa ditujukan ke audiens yang tepat, sehingga peluang untuk audiensnya beli produk kita itu lebih besar. Bisa di next mungkin. Oke, ini mungkin platform yang terakhir ya yang lagi hype banget gitu. TikTok ya. Banyak juga kan di TikTok tuh biasanya kita lihat kayak video dance atau video-video hiburan gitu. Tapi teman-teman tahu nggak sih TikTok juga bisa dimanfaatkan sebagai media sosial untuk berwirausaha. Gimana sih caranya? Teman-teman bisa upload ide-ide konten kreatif teman-teman mengenai produk teman-teman. Bisa dipromosiin dengan bikin video yang kreatif untuk mempromosikan bisnis kita di TikTok. Contohnya nih, kita punya bisnis kuliner. Nah, gimana nih caranya buat dipromosiin di TikTok? Kita bisa membuat video tentang cara penyajian produk kuliner kita, gimana cara penyajiannya, gitu. Dan nanti bisa dikemas dengan menarik, dengan baik, lalu diupload di TikTok, dan nanti orang-orang bisa melihat dan tertarik juga, sehingga bisa membeli produk yang disajikan oleh teman-teman. Kemudian ada hashtag challenge. Nah, hashtag challenge ini sebenarnya bertujuan untuk menciptakan brand awareness, yang tadi sudah dijelaskan ya, brand awareness. Kemudian bisa juga membangun engagement pengguna dengan produk bisnis yang kita jual. Kemudian ada juga TikTok Ads. TikTok Ads juga sama ya, seperti tadi Facebook Ads, Twitter Ads. Jadi nanti bisa kita pasang iklan, nanti iklan kita muncul di FYP-nya orang-orang yang lagi scroll TikTok gitu. Dan nanti itu bisa ditarget sama seperti tadi Facebook Ads, Twitter Ads, sama seperti itu. Nah, mungkin itu beberapa media sosial yang bisa aku rekomendasikan buat teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman sebagai referensi mungkin untuk mempromosikan produk-produk yang nantinya teman-teman mau berwirausaha atau sekarang udah punya produk, mungkin bisa dikembangkan melalui media sosial tersebut. Oke deh. Wah, ternyata banyak banget ya materi tentang wirausaha di media sosial ya, Kak Dewi. Iya, benar banget. Nah, selanjutnya teman-teman, tadi kan kita sudah ada sambutan dari perwakilan mahasiswa KKN Unpad 2021. Karena sekarang sudah ada perwakilan dari SMK PPN Tanjung Sari, kepada Ibu Tati Supriyati sebagai perwakilan dari SMK PPN, silahkan untuk sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, kepada Ibu Tati Supriyati, bisa langsung aja Bu memberikan kata sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Mungkin Ibu ya. Nah, itu ada. Ya Ibu, silakan Ibu untuk kata sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Tati Supriyati. Langsung aja. Iya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf, tadi Ibu agak telat mengikuti Zoom meeting ini karena Ibu tadi makan dulu ya, istirahat. Ya Ibu, nggak apa-apa. Maaf, mic-nya masih di mute. Oh, kita bantu aja gimana? Udah. Udah kelihatan? Ya, Ibu ini dipakai HP, bukan pakai laptop. Ya Ibu, udah terdengar suaranya. Ya, udah. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Materinya cukup bagus. Kalau yang Ibu dengar ya, mudah-mudahan dengan adanya materi ini nanti anak-anak khususnya siswa SMK PPN bisa melakukan kegiatan
terutama ini kan yang diikut sertakan kelas APHP ya kalau tidak salah. Nah mereka di sekolah juga kan sudah membuat mungkin beberapa macam produk. Nah nanti ketika akan memasarkan produk tersebut, mudah-mudahan mereka sudah tidak bingung lagi dengan adanya sosialisasi ini, pengetahuan mereka bertambah. Mungkin itu saja dari Ibu, cukup bagus ya, bukan sih, bagus sekali dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh siswa SMK PPN Tanjung Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tati atas kata sambutannya. Selanjutnya, balik lagi nih teman-teman kita ke materi yang tadi. Oh iya, aku sedikit lupa deh tadi Kak Rizka itu nyebutin media sosial apa aja Kak Dewi? Iya. Ada nggak sih dari teman-teman yang mau ngejelasin, nyebutin media Sebutin aja sosial? Kak Dewi. Dia sebutin aja media sosialnya Iya. apa aja tadi yang udah disebutin. Ada yang Sama mau? kegunaannya kali ya. Boleh, boleh. Gimana ya teman-teman? Tadi pasti merhatiin kan materinya. Ayo teman-teman, jangan malu-malu. Ayo ini ada Mia, ada Amelia, mungkin ada yang mau nyebutin? Atau Irfan? Ya, ada siapa aja nih? Ada Ayu, ada Mira. Pertanyaannya gimana, Kak? Ada Ayu juga. Oh, pertanyaannya tadi yang udah Kariska sebutin, ada sosial media apa aja, lalu kegunaannya apa? Salah satu deh boleh. Izin menjawab. Boleh. Jadi tadi pertanyaannya aplikasi yang bisa digunain buat berwirausaha gitu. Iya, betul, sosial media. Kalau Irfan pribadi, Irfan sering gunain marketplace yang ada di fitur Facebook. Jadi di situ tuh ada fitur marketplace yang buat untuk berjual beli gitu, Kak. Jadi Irfan sering gunanya lewat Facebook. Kalau untuk ke untuk Shopee kayak gitu paling untuk kita tuh belanja doang, jadi kita nggak ngejebak atau di grup-grup yang ada di Tanjung Sari gitu, Kak. Oke. Biasanya kalau misalkan di Facebook itu produknya apa aja tuh Irfan yang dijual? Kalau di Facebook, Irfan jualnya dari makanan sih, Kak. Ada produk ini juga, produk barang. Oke. Bagus banget nih Irfan udah mulai berwirausaha ya. Oke deh. Semoga makin sukses. Nah, Kak Dewi, selanjutnya kita bakal lanjut lagi nih. Oke. Selanjutnya ada apa lagi sih? Oke deh, jadi selanjutnya bakal ada materi yang gak kalah serunya nih dari yang materi sebelumnya. Seperti yang kita tahu ya, kan nggak ada hal yang namanya sempurna dan pasti ada kekurangannya. Begitu juga dengan penggunaan media sosial ini. Untuk itu bakal ada yang ngejelasin tentang materi kendala yang kemungkinan bakal kita temuin dan solusinya itu apa aja sih kayak gitu. Nah, kayaknya Kak Rizka dan Kak Natasha lebih tahu deh nih tentang kendala-kendala dan solusinya apa aja. Bisa langsung dijelasin ya Kak Natasha dan juga Kak Rizka.
Oke, makasih Kak Dewi dan Kak Muna. Balik lagi ke aku sama Rizka ya. Nah, di sini aku mau ngejelasin lagi tentang kendala penggunaan media sosial dalam berwirausaha. Pastinya kalau berbisnis tuh nggak ada kendala ya. Nah, kalau di media sosial, aku dan teman-teman udah ngerucutin jadi 5 permasalahan yang mungkin bakal kalian hadapin saat berwirausaha. Dan yang langsung aja ke permasalahan pertama itu ada permasalahan IT. Permasalahan IT sebenarnya bukan cuma di bisnis sih, tapi kayak akun pribadi juga. Nah, permasalahan itu adalah hacker. Di-hack. Akun di media sosial itu pasti bisa di-hack. Gimana caranya supaya kalian bisa mencegah ataupun terjauhi dari masalah ini. Yang pertama, kalian harus tanemin di mindset kalian kalau berbisnis jangan pakai wifi umum. Jangan pakai akses internet yang umum, karena itu bisa banget mempermudahkan orang lain masuk ke akses device ataupun media sosial kalian. Jadi, aku nyaranin kalian untuk pakai data pribadi kalian. Lalu yang kedua, gunain password di device dan gunain password di akun media sosial yang kalian pakai untuk berbisnis. Dan pakai password yang kompleks dengan kombinasi angka, kombinasi huruf yang kayak gitu-gitu. Dan yang ketiga, kalau kalian saat membuat akun media sosial kalian itu, kalian harus membuat security questions. Dan bisa kalian isi dengan jawaban yang palsu atau yang kurang masuk akal. Security question itu apa sih, Kak? Security question itu nanti ada di saat kalian membuka akun sosial media itu, kalian disuruh membuat pertanyaan keamanan. Jadi nanti kalau orang mau nge-hack itu, dia bakal mau ngebuka akun media sosial kalian itu pasti disuruh masukkan jawaban dari pertanyaan keamanan yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, kalau bisa isi dengan jawaban yang palsu atau yang kurang masuk akal deh dengan dengan pertanyaan tersebut, sehingga si hacker ini bakal susah nebaknya. Oke, yang kedua, itu ada penipuan. Nah, penipuan itu bukan cuma dialamin oleh konsumen, tapi juga kita sebagai yang mempunyai bisnis. Penipuannya itu ada yang paling krusial itu pembayaran. Karena kan kita tentang bayar-membayar ya. Nah, solusinya yang pertama adalah kita bisa buat PO nih, buat barang-barang yang memang bisa belum tentu langsung jadi yang kayak gitu. Nah, biasanya PO itu harus di atas 50% dari harga jual supaya itu menjadi jaminan untuk kita sebagai penjual. Nah, kayak gitu. Nah, yang kedua, kan biasanya kalau dari penjualan dari media sosial atau marketplace itu kan melalui bukti transfer ya. Nah, bukti transfer itu banyak banget yang bisa dipalsukan. Bisa di next. Oke, kita lihat di sini ya. Ada bukti transfer yang asli dan yang palsu. Nah, kalau kita lihat di yang kiri, di kiri itu ada perbandingan yang asli dan yang palsu. Nah, kalau yang asli itu ada logo banknya. Nah, lihat ya, di situ ada Mandiri, sedangkan yang palsu nggak ada. Lalu ditata letak penulisannya. Kalau yang asli itu tuh ada yang condong ke tengah, yang di bawahnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, kalau yang palsu itu semuanya di kiri. Rata itu di kiri semua. Nah, oke. Ada perbedaan lagi kalau memang nih logonya ada, tata letaknya mirip. Tapi kalian tuh sebagai penjual harus benar-benar detail. Karena gini, kalaupun dia ada logo bank dan tata letaknya mirip, tapi ternyata tetap ada perbedaan. Kalau yang asli, apa sih namanya? Gap antara ada space, ada jarak antara nominalnya. Boleh kita lihat langsung ya, teman-teman bisa lihat secara detail di sini. Nah, itu ada perbedaan-perbedaan antara transfer yang asli dan yang palsu. Jadi kita sebagai penjual harus benar-benar teliti. Oke, selanjutnya ada kendala yang ketiga. Boleh balik lagi. Oke, kendala yang ketiga itu ada pencurian data produk. Nah, kalau pencurian data produk ini biasanya dari foto-foto yang kalian foto sendiri. Nah,
foto yang kalian foto sendiri kemungkinan tuh udah kalian upload nih di media sosial kalian, media sosial bisnis kalian. Ternyata ada media sosial lain yang, ada akun sosial lain, akun bisnis lain yang pakai foto kalian. Dan kalian nggak bisa buktiin apapun kayak, wah itu foto aku, tapi kamu nggak bisa buktiin apapun. Itu foto kamu atau enggak. Nah, caranya adalah menggunakan watermark. Watermark adalah identitas dari foto produk yang kamu punya. Boleh di next? Nah, bisa dilihat di sini. Lihat di kanan ya, yang dengan watermark itu ada identitas dari foto tersebut yang di bawah kanan. Nah, sedangkan yang tanpa watermark itu nggak ada. Dan aku dan teman-teman nyaranin watermark application itu banyak banget. Kalian bisa lihat di kiri ini ada foto watermark dan juga logo Licious. Kalian bisa search di Google watermark aplikasi watermark untuk Android, untuk PC, laptop dan lain-lain itu pasti bakal keluar banyak. Nah, tergantung kalian mau pakai apapun itu terserah, oke? Nah, selanjutnya ada kendala yang keempat itu adalah ketidakamanan data konsumen. Kita sebagai penjual harus benar-benar menjaga kepercayaan konsumen kita, salah satunya dengan menjaga data mereka. Nah, gimana caranya kita bisa menjaga data mereka? Itu balik lagi ke permasalahan yang IT tadi. Kalian harus biasakan kalau mau berbisnis itu menggunakan data pribadi, jangan pakai WiFi umum dan sejenisnya, karena itu gampang banget diakses oleh orang lain. Nah, yang kayak gitu. Dan yang kedua, itu menggunakan layanan keamanan pada device yang kalian gunakan. Pakai password di HP yang kalian gunakan, pakai password di gadget yang kalian gunakan, dan selalu menghidupkan juga fitur lokasi. Jadi, kalau kemungkinan terburuk seperti device yang kalian gunakan untuk berbisnis itu hilang, kalian masih bisa melacaknya dengan lebih mudah, kayak gitu. Nah, yang terakhir ada sistem pengiriman barang. Sistem pengiriman barang itu sebenarnya bukan salah kita, tapi lebih ke jasa ekspedisi. Nah, jasa ekspedisi itu ada beberapa yang memang tidak bisa dipercaya. Nah, solusinya adalah kalian memang lebih baik menggunakan jasa ekspedisi yang sudah memiliki nama, yang memang sudah terkenal, sehingga mereka itu memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi. Lebih baik kalian memilih jasa ekspedisi yang jangkauan area service-nya itu luas, layanannya bervariasi, dan juga yang menyediakan fasilitas tambahan seperti packaging dengan menggunakan bubble wrap. Jadi, produk kalian bisa sampai dengan selamat dan konsumen tetap percaya kepada kalian, begitu. Lalu, kalian harus memastikan bahwa para konsumen mengisi alamat tujuannya dengan jelas dan detail. Nah, dengan jelas dan detail. Nah, kembali lagi, kegunaannya dengan menggunakan media sosial. Media sosial, kalian bisa berinteraksi, kalian harus sering-sering bertanya, oke, Mbak, Mas, ini alamatnya udah sesuai ya, kita akan kirimkan ke alamat yang ini. Nah, dengan itu, kalian akan membangun interaksi, dan akhirnya memang ya, akhirnya kalian bisa membangun kepercayaan oleh konsumen kalian itu. Nah, dan yang ketiga, harus memiliki foto kondisi produk sebelum dikirimkan. Kalian foto produknya, kalian kirim kembali ke konsumen kalian. Mbak, Mas, ini foto produknya yang akan saya kirimkan melalui jasa ekspedisi ini. Kalian interaksinya dapat dan kepercayaan dari konsumen juga dapat. Dan bisa mengurangi kecurigaan konsumen kalian kepada kalian. Jadi, berarti yang salah itu kayak jasa ekspedisinya yang salah, kalau memang ada kemungkinan terjadi hal-hal yang buruk. Nah, yang keempat itu kalian harus tetap menyimpan surat tanda terima barang hingga barang tersebut benar-benar sampai di konsumen. Kalian harus sering-sering nih, kalau dari media sosial harus sering-sering. Kayak 2-3 hari setelah pengiriman, tanya aja, Mbak, Mas, ini udah sampai belum ya barangnya, yang kayak gitu. Balik lagi, kalian harus menggunakan interaksi di media sosial, karena memang itu keuntungan kalian menggunakan media sosial untuk platform berbisnis kalian. Nah, oke, jadi ada 5 kendala ya, ini ada permasalahan IT, penipuan, pencurian data produk, ketidakamanan data konsumen, dan sistem pengiriman barang. Nah,
solusi-solusinya udah dikasih tahu. Semoga kalian bisa paham dan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial untuk berwirausaha. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan juga kerugian yang mungkin bisa kalian rasakan saat menggunakan media sosial untuk berwirausaha yang bakal dijelasin oleh Kariska. Oke, makasih deh Kak Natasha. Tadi udah dijelasin ya kendala-kendalanya. Terus sebelumnya juga udah ada jenis-jenis media sosialnya. Sekarang ada nih keuntungan dan juga kerugian dalam berwirausaha di media sosial. Apa aja sih? Yang pertama keuntungannya dulu deh. Yang pertama tuh media sosial bisa membantu kita untuk meningkatkan traffic. Maksudnya apa sih? Jadi salah satu dampak positif dari penggunaan media sosial dalam berwirausaha itu mampu memberikan traffic ke website bisnis kita seiring dengan berjalannya waktu. Nah, dengan meningkatnya traffic ini nantinya akan semakin banyak juga pengguna media sosial dan pengunjung yang akan berkunjung ke website bisnis kita. Sehingga dengan banyaknya pengunjung ke website bisnis kita, kinerja website bisnis kita juga nanti akan semakin baik gitu. Dan dengan meningkatnya traffic ini, karena dampak kita menggunakan media sosial, bisnis kita akan semakin berkembang dengan cepat dan semakin banyak juga pengguna yang mengenali produk-produk dari bisnis kita. Kemudian keuntungan selanjutnya, yaitu kita lebih bisa mengarah kepada konsumen yang menjadi target kita. Seperti tadi kan udah dijelasin ya pas jenis-jenis media sosial, kalau kita promosi di Facebook Ads, Twitter Ads, atau TikTok Ads, itu kita bisa filter, kita mau promosiin ke kalangan mana sih? Nah, itu salah satu untungnya dari penggunaan media sosial. Jadi konsumen kita lebih tertarget. Sehingga peluang untuk mendapatkan konsumen yang akan membeli produk kita itu menjadi lebih besar. Contohnya ya, semisal kita akan membeli pakaian, terus kita memasang iklan nih di TikTok atau Instagram atau Facebook dengan menggunakan hashtag. Misalkan kita pakai hashtag baju apa gitu, misalkan yang teman-teman akan perjualkan gitu kan. Dengan begitu nanti konsumen yang lagi pakai TikTok atau pakai Instagram nanti bisa mengklik hashtag itu dan nanti produk dari teman-teman juga muncul di antara di hashtag itu. Jadinya si konsumennya nanti bisa lihat produk teman-teman dan kalau dia tertarik nanti akan mengunjungi di media sosial teman-teman dan beli produk yang teman-teman jual seperti itu. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu modalnya yang dikeluarkan akan relatif lebih kecil. Ini udah pasti banget. Karena kalau teman-teman jualan offline belum sewa tempatnya, mungkin nanti kayak ngehias tempatnya gimana nih biar menarik, biar pengunjung tertarik nih datang ke tempat jualan kita. Terus belum lagi nanti kalau misalkan bisnisnya semakin besar harus memperkerjakan pegawai atau apapun itu ya, nanti modalnya lebih gede. Kemudian dengan penggunaan media sosial ini teman-teman nggak perlu tuh kayak mengeluarkan modal sebesar itu. Karena dengan smartphone aja dan dengan koneksi internet yang cukup, teman-teman udah bisa membuat suatu profil bisnis yang menarik di mata calon-calon konsumen yang akan kalian tuju seperti itu. Bahkan ada juga tagline bisnis online itu tanpa modal. Banyak banget orang-orang yang bilang kalau misalkan bisa berbisnis online karena kita nggak perlu biaya promosi, kita bisa promosikan bahkan di media sosial pribadi kita seperti itu kan. Asal kita punya smartphone dan akses internet kita cukup, kita bisa menjadi reseller mungkin atau bisa menjadi produsen utama yang akan memperjualkan produk kita. Kemudian selanjutnya ini ada keuntungan lainnya yaitu jangkauannya lebih luas. Mungkin kalau bisnis offline kita jangkauannya paling orang-orang yang ada di sekitar tempat kita berjualan atau mungkin ya orang-orang satu kota itu aja. Tapi kalau kita pakai media sosial, jangkauannya tuh luas banget. Bisa yang di luar kota tempat kita berada, bisa di luar kabupaten, bahkan bisa go internasional, bisa di luar negara dengan pakai medsos doang. Dan itu benar-benar bisa kita jangkau sendiri gitu dengan media sosial. Nah, itu salah satu kelebihannya, teman-teman. Kalau kita pakai media sosial, kita bisa menjangkau konsumen lebih luas, baik itu regionalnya kota, pulau, ataupun luar negeri, seperti itu. Kemudian, bisa di next. Oke, keuntungan selanjutnya itu kita kalau berwirausaha atau berbisnis di media sosial, kita tuh bisa kerjain kapan aja dan di mana aja. Dengan pakai bisnis online, kita bisa monitoring bisnis kita, mau kita lagi di mana aja dan kita lagi ngapain aja. Apalagi nih teman-teman di sini kan masih SMK ya, masih sekolah dan masih mempunyai kewajiban untuk belajar.
bingung nih kalau misalkan buka bisnis offline, kalau lagi sekolah berarti tutup dong, atau nanti berarti harus cari pengganti dong untuk jaga tokonya. Nah, kalau misalkan kalian berwirausaha di media sosial tuh kalian bisa monitoring, entah kalian di sekolah lagi jam istirahat atau jam break, kan kalian bisa nanti sambil monitoring bisnis kalian, apa yang lagi terjadi, atau kalian bisa monitoring udah beberapa pelanggan yang mengunjungi bisnis kalian, mengunjungi profil bisnis kalian, seperti itu. Sehingga kita bisa menggunakan smartphone untuk monitoring bisnis kita, baik kita lagi di mana aja atau sedang ngapain aja. Kemudian ada juga keuntungan selanjutnya, yaitu transaksinya cepat dan praktis. Dengan berjualan online lewat media sosial, tentu transaksinya jadi lebih cepat dan praktis, karena prosesnya itu kan pelanggan nantinya akan mengetik dan mencari produk apa nih yang akan mereka beli, terus mereka explore apa aja yang ditawarkan di media sosial, lalu kemudian mereka menemukan produk yang tepat, lalu ada interaksi antara penjual dengan pembeli, ada transaksi pembayaran, kemudian barangnya akan dikirimkan ke tempat pembeli tersebut. Lalu selanjutnya ada juga keuntungan lainnya, yaitu kita bisa lebih dekat dengan konsumen. Seperti kita tahu pada saat ini kan hampir semua orang menggunakan media sosial, bahkan dari semua kalangan gitu. Nah, hal ini bisa kita manfaatkan banget buat kita bisa menjalin relasi yang lebih dekat dengan konsumen. Sebelum bertanya lebih lanjut mengenai suatu produk, biasanya kan konsumen akan melakukan riset terlebih dahulu melalui konten-konten yang kita sajikan di media sosial kita. Produk kita itu seperti apa detailnya. Pasti dia akan riset terlebih dahulu, baru kalau ada yang kurang, dia bertanya kepada kita, seperti itu kan. Mengenai informasi-informasi yang mungkin mereka kurang dapatkan dari konten-konten kita. Di situ kita udah terjalin komunikasi tuh. Lalu nanti kita berkomunikasi lagi waktu transaksi pembayaran. Nah, nanti bisa juga pas di akhir gitu, nanti konsumennya memberikan feedback berupa review produk. Nah, itu udah berapa komunikasi tuh yang terjalin antara penjual dan konsumen. Itu bisa menjadi contoh bahwa media sosial ini bisa loh mendekatkan penjual dengan konsumen. Apa sih keuntungannya kalau konsumen sama penjualnya dekat? Nah, komunikasi yang kayak gini tuh namanya komunikasi pemasaran yang modern. Selanjutnya, pebisnisnya akan lebih dekat dengan konsumennya, lalu menjalin hubungan yang berkepanjangan. Maksudnya hubungan berkepanjangan di sini itu adalah relasi yang berkepanjangan dengan konsumen. Jadinya kemungkinan konsumen itu buat balik lagi, buat beli produk kita lagi itu semakin besar, seperti itu. Sehingga produk dari bisnis kita itu semakin berkembang dan mungkin mempunyai pelanggan tetap ya. Kemudian selanjutnya itu ada meningkatkan brand awareness. Brand awareness ini maksudnya adalah kesadaran merek. Jadi, misalkan konsumen itu atau pelanggan itu bisa mengetahui produk kita secara tidak sadar hanya dengan melihat gambar, logo, maupun warna dari merek tersebut. Misalkan ada logo, tapi kita di logo itu nggak taruh nama, tapi si konsumennya itu udah tahu kalau itu tuh logo produk kita. Nah, itu artinya kita udah berhasil meningkatkan brand awareness dari produk kita. Nah, itu salah satu caranya itu bisa menggunakan media sosial. Namun, untuk membangun brand awareness ini tidak singkat juga, kita butuh proses, yaitu di mana di proses itu kita harus meningkatkan kualitas-kualitas konten kita agar produk kita itu semakin berkembang dan konsumennya bisa semakin familiar terhadap produk kita. Oke, mungkin boleh di next. Nah, kalau tadi udah keuntungannya, pasti sekarang bisa dijelasin nih, apa aja sih kerugian yang mungkin bisa didapat dari berwirausaha di media sosial. Oke, yang pertama itu udah ada fotonya ya, pasti teman-teman tahu lah, itu artinya barang yang tidak sesuai dengan gambar. Atau di sini mungkin ada juga yang punya pengalaman seperti itu, menjadi konsumen, lalu saat membeli suatu barang, tiba-tiba pas barang itu nyampe, nggak sesuai nih sama gambarnya, nggak sesuai sama ekspektasinya teman-teman. Nah, akibatnya kan nanti kalau misalkan kita diposisikan sebagai penjual, konsumen itu nanti tidak akan berkunjung lagi ke online shop kita dan kurang gitu rasa percayanya terhadap online shop kita. Untuk itu, kita sebagai penjual atau pelaku wirausaha harus menyajikan dan menjelaskan secara detail produk yang kita jual, sehingga ekspektasi dari pembeli itu dapat terpenuhi dan tidak ada pihak yang dirugikan. Bukan hanya dari foto ya, mungkin teman-teman bisa taruh di deskripsi nanti detail ukurannya, detail warnanya seperti apa, bahannya, atau kalau makanan bisa detail tanggal expirednya, macam-macam ya teman-teman.
Oke, selanjutnya itu kerugian yang kemungkinan bisa kita temui di dalam penggunaan media sosial itu ada penipuan. Tentu salah satu ketakutan kita itu sebagai penjual itu adanya konsumen yang tidak bertanggung jawab ya. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan buat mengatasi permasalahan itu? Seperti tadi udah dijelasin tuh, trik-trik cara membedakan bukti transfer yang asli dan palsu, itu salah satu trik yang bisa teman-teman aplikasikan dalam melakukan wirausaha di media sosial agar terhindar dari konsumen-konsumen yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada permasalahan di pengiriman barang juga, seperti tadi sudah dijelaskan lagi. Tapi pengiriman barang ini emang lebih ke pihak jasa ekspedisinya ya. Jadi kita sebagai penjual itu tindakannya itu kita harus memilih jasa ekspedisi yang aman dan terpercaya. Juga selain itu kita harus menyimpan bukti-bukti yang kita dapat dari jasa ekspedisi itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, STTB, surat tanda terima barang. Itu harus kita simpan dengan aman agar kalau ada kendala apapun dalam pengiriman barang, kita punya bukti yang kuat, seperti itu. Kemudian ada kerugian yang terakhir itu biasanya ada kendala bahwa ongkos kirimnya terlalu mahal. Jadi teman-teman mau menjangkau konsumen yang di luar pulau, tapi ada kendala di ongkos kirim. Gimana tuh caranya? Oke, caranya sebenarnya satu-satunya cara untuk teman-teman bisa menjangkau konsumen yang mungkin ada jangkauannya jauh itu, teman-teman bisa bikin promo nih, promo gratis ongkir bisa. Tapi gimana kalau gratis ongkir berarti nanti kita keluar modal yang terlalu banyak dong. Teman-teman bisa barengin nih. Jadi misalkan teman-teman bikin promo gratis ongkir, tapi teman-teman bikin syaratnya. Misalkan gratis ongkir untuk minimum pembelian sekian. Jadi bukan hanya pembelinya yang beruntung, tapi di sisi lain teman-teman juga memiliki keuntungan sebagai penjual. Produknya terjual lebih banyak. Karena kalau gratis ongkir kan pelanggannya pasti berpikiran, oh mendingan beli segini, menjadi gratis ongkir. Seperti itu. Nah, itu tuh kira-kira keuntungan dan kerugian yang mungkin teman-teman nanti bakal temuin dalam proses teman-teman berwirausaha di media sosial. Semoga menambah pengetahuan teman-teman kalau media sosial itu selain menguntungkan ada juga kerugian yang harus kita atasi lah ya, antisipasi dengan solusi-solusi yang tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan membantu teman-teman juga menjadi pelaku wirausaha yang bijak dalam menggunakan media sosial. Seperti itu. Oke, makasih Kak Rizka dan Kak Natasha. Keren banget nggak sih teman-teman materi hari ini? Pasti keinginan teman-teman untuk menggunakan media sosial berwirausaha makin meningkat nih. Dan semoga benar-benar meningkat dan tertarik untuk mencoba ya teman-teman. Karena seperti di materi tadi, bahwa siapapun itu bisa berwirausaha di media sosial. Dan itu sangat menguntungkan banget loh teman-teman. Iya, benar banget tuh. Tapi jangan lupa juga ya untuk kita itu ingat bahwa di samping segudang keuntungan dan manfaat, ada juga kendala-kendala yang harus kita antisipasi nih dalam menggunakan media sosial sebagai tempat berwirausaha. Nah, untuk itu kita berharap materi yang disampaikan tadi itu bisa membantu teman-teman menjadi pelaku wirausaha yang bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab mengenai materi tadi. Untuk teman-teman yang masih mau nanya atau masih kepo ini tadi tentang materinya, boleh banget tanyain. Iya nih, buat teman-teman yang masih kepo atau mungkin tadi kurang jelas penjelasannya, bisa banget nih ditanya lagi. Bisa langsung on mic atau enggak tulis di kolom komentar juga bisa. Nanti kita bacain ya. Iya. Yuk, ditanya yuk. Apa? Teman-teman mungkin barangkali masih ada yang bingung atau mau nanya kayak, Kak, misalkan nih aku mau jualan keripik, kira-kira yang bisa dipakai gitu untuk jualan keripik atau mau jualan baju.
Ayo ada yang mau nanya nggak nih teman-teman? Habis Irfan, Kak. Atau mungkin teman-teman ada yang lebih bingung, kayak aku mau mulai tapi belum tahu mulainya itu gimana. Kita bisa sih, kita bisa sharing-sharing di sini, atau ada teman-teman yang udah mulai dan punya kendala, kita juga buka banget untuk sharing-sharing kayak gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang mau sharing. tadi ada Irfan ya? Boleh? Mau nanya apa Irfan? Sebenarnya bukan nanya sih, tapi ya nanya, dari kakak sendiri udah ada yang mulai berwirausaha? Itu aja pertanyaannya. Ya. Kalau ada yang sudah berwirausaha, produknya apa, Kak? Udah itu aja. Sama satu lagi, kakak-kakak kalau berwirausaha, ngepromosiinnya di aplikasi apa, terus di sosial media apa, dan caranya tuh gimana, Kak? Oke, makasih Irfan. Itu lebih ke kita ya berarti pertanyaannya. Pribadi. Iya, benar. Oke, jadi kalau di kuliah nih mungkin ya, karena banyak organisasi, banyak kegiatan-kegiatan juga yang memerlukan biaya, biasanya itu kami akan melakukan salah satunya usaha, salah satunya berwirausaha, menjualkan produk, membuat produk dan menjualkan produk ke masyarakat luas. Nah, biasanya kami menggunakan Line, Instagram itu yang paling sering ya Kak, Line dan Instagram. Nah, biasanya ke grup-grup kelas, ke grup-grup apa organisasi angkatan dan lainnya, kayak sedang buka PO ini dan ini gitu. Nah, selanjutnya juga itu lebih ke organisasi, mungkin dari kita pribadi, kayak aku sebenarnya punya bisnis, tapi memang bisnis makanan, tapi memang sedang lagi nggak digunakan. Yang tadi foto produk yang tadi, itu sebenarnya bisnisnya aku. Nah, itu biasanya brandingnya emang aku gunain, brandingnya memang dari media sosial aja. Aku pakai Instagram dan juga WhatsApp. WhatsApp-nya itu digunakan untuk lebih dekat ke konsumen. Nah, gimana caranya nge-branding itu dengan sering-sering upload konten. Upload konten itu kayak upload konten feedback, review dari si konsumen-konsumen yang udah pernah mencoba produk aku. Nah, itu biasanya kontennya kayak gitu. Terus ada tambahan nih, kalau menurut aku, konten yang lebih bagus juga yang melibatkan interaksi dari konsumen kalian, kayak nanya lagi pada suka apa nih, kalau produk aku ditambahin ini kalian setuju nggak ya? Nah, kayak gitu yang buat di story Instagram, karena yang paling sering sekarang sih sebenarnya Instagram ya. Atau enggak kalau emang yang lebih familiar dengan TikTok, kalian bisa banget nih buat konten review di TikTok, atau ya yang sejenis itu. Nah, untuk branding kalau menurut aku di media sosial seperti itu. Mungkin dari Kariska Mungkin mau mau nambahin menambahkan. lagi, tadi kan kita juga di kuliahan sebenarnya ada secara tidak langsung kita di asas soft skill-nya untuk berwirausaha gitu. Misalkan kita ikut organisasi, dan di organisasi itu ada khusus program kerja yang emang untuk memperjualbelikan produk. Tapi emang produknya itu udah mengarah ke satu konsumen. Misalkan emang untuk kalangan mahasiswa aja, misalkan suatu organisasi bikin buket bunga, dan dia itu open PO-nya itu pas mau wisuda. Jadi kemungkinan untuk si bucketnya itu laku tinggi banget gitu, dan brandingnya itu lebih gampang sebenarnya kalau kita udah tahu kayak konsumen kita pasti butuh nih tanggal sekian, periode bulan sekian gitu. Jadi promosinya lebih gampang, tapi promosinya emang biasanya di Instagram, di Line, atau mungkin di-share ke grup-grup angkatan seperti itu, atau grup-grup organisasi lainnya.
Jadi bisa lebih menjangkau konsumen yang membutuhkan dan lebih tertarget juga. Nah, bener banget. Jadi kalau yang untuk berwirausaha, apalagi di media sosial, dengan kita tahu target kita apa, target kita siapa, itu sangat memudahkan kita untuk branding dan marketing, kayak gitu. Kenali dulu kita mau menuju ke mana gitu ya, produk bisnis kita. Analisis pasar yang tadi itu mudah banget dilakukan di media sosial. Makanya teman-teman jangan pada ragu-ragu nih kalau punya bisnis atau mau mulai bisnis, boleh banget pakai media sosial. Karena kan tadi media sosial juga nggak perlu modal yang banyak, ya cocok banget buat teman-teman yang masih anak sekolahan ya, nggak perlu sewa tempat atau bikin flyer, bikin apa, butuh modal yang banyak, bisa langsung pakai di media sosial dan tadi aplikasi-aplikasi yang sudah direkomendasi. Kalau menurut aku sih Kak, kuncinya itu rajin dan kreatif, itu sih. Oke, menjawab nggak nih Irfan pertanyaannya atau masih ada yang mau ditanyain? Oke, sudah Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak dari teman-teman yang lain? Tanya apa aja kok, boleh. Kayak tadi kan nanyanya, kita masing-masing pernah nggak membuka bisnis gitu. Nggak harus melulu tentang materi yang tadi kita sampaikan ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Atau kalau nggak bisa on mic, bisa di kolom komentar juga teman-teman. Oke teman-teman, kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh tanyain di grup WA ya. Nanti bakal kita jawab ya Kak Dewi. Iya, bener banget. Oke deh, sekarang kita perlu foto bareng dulu nggak sih kayaknya? Boleh. Oke, sekarang teman-teman bisa banget nih on cam dulu. Kita mau foto Iya, dulu kita ya. foto dulu yuk. Ya, bentar. Oke. Buat update status ya nggak sih Kak Dewi? Iya, boleh. Bisa banget Hari tuh. ini habis ikut sosialisasi Unpad nih gitu. Iya, bener banget. Bentar ya, Bu. Gimana kalau udah makannya kayak gini? Ya teman-teman, on cam yuk. Kemana emang? Ya itu udah pada on cam. Ayo teman-teman. Ini siapa nih yang belum? Amelia belum, Amelia. Ya teman-teman, kita dulu yuk. Ayo. Yuk. Yuk, yang lainnya on cam dulu yuk. Buat Mira yang belum on cam. Terus Amelia. Irfan juga, Irfan. Lagi pada siap-siap kali ya, biar fotonya bagus. Ayo teman-teman yuk, on cam yuk, biar rame fotonya. Oke. Mungkin kayaknya yang bisa on cam ini aja kali ya. Oke, kita langsung ya. Oke, aku foto. Ayo bergaya 1, 2, 3. Ayo lagi. Gaya bebas, gimana aja, ayo. Ayo Mira. Oke.
1. Ini ada yang on cam lagi nih. Oh Kita iya, boleh, tungguin. boleh. Oke. Aku tungguin ya. Oke, gaya bebas ya teman-teman. 1, 1, 2. 2, 3. Oke. Oke, udah. Nah, teman-teman, setelah ini kita masih ada kuesioner nih tentang sosialisasi kita hari ini ya, Kak Dewi. Iya, bener banget. Nanti untuk linknya bakal kita share di grup WA ya. Ya, tolong dibantu ya, teman-teman. Jangan lupa diisi kuesionernya. Oh iya, semangat juga ya teman-teman yang bakalan melaksanakan ujian akhir sekolah. Iya, bener banget. Semangat buat teman-teman ya. Pokoknya ngerjainnya semoga lancar, terus ntar hasilnya juga bisa maksimal. Amin. Baik, akhir kata kami dari kelompok KKN Unpad mengucapkan terima kasih untuk SMK PPN Tanjung Sari yang sudah bersedia menjadi mitra kami dalam melaksanakan kegiatan KKN ini. Kami juga masing-masing mohon maaf apabila masih banyak kekurangan selama ini, dan kami harap sosialisasi hari ini dapat bermanfaat dan membawa dampak yang positif bagi teman-teman semua. Terlebih dalam menggunakan sosial media dalam berwirausaha. Baik, kegiatan sosialisasi hari ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman SMK PPN Tanjung Sari. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Ya, untuk itu saya Dewi dan rekan saya Muna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Makasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Link kuesionernya ya, link kuesionernya. Oh iya, tadi juga yang menang kuis. Yang menang Boleh ya kuis nanti jangan hubungin lupa, kita. Bi. Ya. Semangat semua. Semangat teman-teman. Ada hadiahnya loh. Yang menang kuis jangan lupa chat ya. Iya. Nggak ada yang keluar. Keluar belum sih? Oh, ini udah.